الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Anda masih di Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tadi kita sudah berbincang dengan keluarga daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan rasanya kurang pas kalau kita belum mendengarkan tausiah, dan hadir di tengah kita guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema memahami keragaman. Shallu ala Muhammad. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khair ibadih. Wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran itu ada surat yang dinamakan dengan surat Al-Hujurat, yang berarti kamar-kamar. Surat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Saya tanya ibu-ibu, 49 itu nomor surat. 4 tambah 9 berapa, Bu? 4 tambah 9? 13. Bang 17. Artinya apa? Pesan inti surat ini ada pada ayat ke-13. Apa maknanya Allah memulai surat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Hujurat yang berarti kamar-kamar? Sebenarnya Allah ingin ngasih tahu kita semua bahwa nanti sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini akan menjadi seperti rumah yang memiliki beberapa kamar, akan terbagi berkamar-kamar.
Tetapi walaupun kamarnya banyak dan berbeda isinya, kamar-kamar itu masih berada di dalam satu rumah. Umat Islam akan terpecah menjadi berbagai macam mazhab dan aliran, aneka ragam faham. Tetapi mazhab dan aliran tadi, faham-faham tadi, insya Allah masih berada di dalam satu agama, yaitu agama Islam. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, terbukti dalam bidang akidah ada faham yang namanya Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Wahabiyah dan lain sebagainya. Ini kelompok-kelompok akidah ini, usuliyin ini berbeda pendapat. Jabariyah berbeda dengan Qadariyah, Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah, Asy'ariyah pun walaupun dekat beda dengan Maturidiyah, beda lagi dengan Wahabiyah. Tapi sadari bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak ubahnya seperti perbedaan kamar. Murji'ah kamar, Jabariyah kamar, Qadariyah kamar, Asy'ariyah kamar, Maturidiyah kamar, Syiah kamar, Ahlus Sunnah kamar. Itu cuma beda kamar, rumahnya masih sama, yaitu agama Islam. Dalam bidang fikih pun sama. Kita mengenal fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 4. Ada fikih madhab Hanafi, fikih madhab Maliki, fikih madhab Syafi'i, madhab kita, dan fikih madhab Hambali. Keempat fikih ini berbeda. Nanti lain lagi dengan fikih Ja'fari, lain lagi dengan fikih Zaidi. Antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali berbeda pendapat. Antara Hambali dengan madhab Maliki dan Hanafi beda pendapat, walaupun hubungan mereka itu lempeng. Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Imam Malik, Imam Malik ngambil ilmu daripada Imam Nafi, Imam Nafi dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah. Ternyata yang diambil oleh Imam Syafi'i itu Imam Malik nyambung sampai Rasulullah, dan Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i beda pendapatnya banyak. Sebagaimana juga Syafi'i beda pendapat dengan Malik juga banyak. Nanti juga di bawah di atasnya lagi ada madhab Hanafi, punya murid 2 namanya Imam Abul Hasan, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ternyata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pun berbeda dengan gurunya Abu Hanifah, sampai pada Imam Syafi'i beda juga dengan Abu Hanifahnya, dan seterusnya ke bawah. Tapi sadarilah saudara-saudara, perbedaan antara satu madhab dengan yang lain tidak ubahnya seperti perbedaan kamar dalam satu rumah. Madhab Hanafi itu kamar, Maliki itu kamar, Syafi'i itu kamar, Hambali juga itu kamar. Semuanya hanya kamar-kamar, rumahnya satu, yaitu agama Islam. Ketentuannya apa? Kamar kan beda ibu-ibu. Ada kamar anak-anak, pasti cirinya beda. Beda dulu. Kalau kamar anak-anak itu biasanya isinya mainan, boneka, tentara, mobil-mobilan. Iya. Terus di situ ada susunya, susu bayi, susu anak. Remaja lain lagi. Anak remaja isinya apa? Gambar bintang yang keras-keras, John Lennon, Elton John, Koreaan, kemudian bajunya ada jin di situ, terus isinya gitar, pemuda. Nanti aki-aki lain lagi, kita gampang nebak. Kalau kamarnya tuh ada sajadahnya, atau ada mukenahnya, kemudian ada tasbihnya, ada Quran atau surat Yasinnya, atau rotibnya, atau munajatnya, dan di situ ada minyak kerokan. Nah, itu biasanya kamar orang tua. Orang tua. Biarkan masing-masing dengan kamarnya dewek-dewek, tidak usah saling mengganggu. Tapi kita harus menyadari bahwa di antara mereka ada yang senangnya musik yang keras, anak remaja senangnya musik keras. Kalau bisa diomongin lah, jangan keras-keras ganggu kamar sebelah. Tapi kalau juga keras, yang tua yang sadar, lu juga pernah muda kan gitu. Tapi kadang-kadang yang tua nggak nyadarin, yang muda nggak mau ngerti. Itu yang bikin ribut.
Jangan kamu timpukin dan hancurkan kamar sebelahmu, sebab kalau kamu hancurkan sebelahmu nanti miring kamarmu. Jangan kamu bakar kamar sebelahmu, kalau kamu bakar kamar sebelahmu nanti terbakar juga kamar kamu, runtuhlah rumahmu. Begitulah agama Islam. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu biasa saja. Jangan perbedaan pendapat kemudian digunakan untuk mencaci maki, mencela dan membuli yang lainnya. Dia saudaramu. Kalau saudaramu yang beda mazhab kamu cela, lama kelamaan kamu juga akan dicela. Dan ketika kamu saling mencela, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kamu akan lemah dan kehilangan wibawa. Hilang wibawa umat Islam saat ini karena apa? Karena umat Islam saling mencela satu dengan yang lain. Makanya lihat ayatnya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil kamu hai Muhammad dari belakang kamar, kebanyakan orang tidak waras akalnya. Orang yang tidak mikir. Ini hubungan dengan Rasulullah, tapi isyarat ibu-ibu. Jangan suka teriak-teriakin kamar orang dari luar. Kalau mau tahu isi kamar, masuk ke dalam. Ributnya umat Islam selama ini hanya gara-gara persoalan beda sedikit sholat, beda hitungan tarawih, beda kunut, beda usoli, beda tahlilan tidak tahlilan. Itu karena yang berada di luar madhabnya ngantem dari luar. Nanti ada istilah Islam Nusantara, wah sesat dia, kafir dia. Tidak, kamu masuk dulu kalau mau tahu, supaya kamu tahu kayak apa Islam Nusantara. Masuk jangan dari luar, sebab itu juga kamar di rumahmu. Hamba yang dimuliakan. Nah, itu contohnya saja. Ini karena waktunya singkat, kita ngebut-ngebut saja, nggak usah panjang-panjang ya Bu ya. Kalau 2 jam kan keburu habis nanti ya. Itu seperti itu. Jangan kita menyalahkan orang yang berbeda pendapat dan paham dengan kamu dari luar. Masuk dulu, pahami dulu. Kalau sudah tahu baru komentar. Kebanyakan kita tidak tahu apa-apa, komentar di luar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, begitu sangat luas, begitu sangat dalam, sehingga mudah-mudahan kita mampu memahami makna arti keragaman. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap jangan kemana-mana, di Cahaya Hati Indonesia mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid.